Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Satu sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa kalau sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah live streaming GBS Nusuan. Satu kondisi yang berbeda yang harus kita hadapi, tetapi biarlah apa yang sedang terjadi pada masa sekarang ini tidak membatasi kita untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Dan kalau saya pribadi boleh bicara bahwa segala kesulitan, segala keterbatasan yang terjadi pada umat Tuhan akhir-akhir ini akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sore hari ini mari bersama-sama jemaat Tuhan yang terkasih kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, memberikan ibadah kita yang terbaik di rumah jemaat Tuhan masing-masing bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, istri, anak, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita memberikan pujian yang terbaik. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan setiap kita diberkati sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang sungguh heran, Allah kami yang sungguh dahsyat. Kami boleh bersyukur sore hari ini untuk kesempatan kami bersama-sama beribadah. Bersama-sama kami menyatukan hati untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Di dalam keterbatasan kami, di dalam satu kondisi yang berbeda, biarlah tidak mengurangi ucapan syukur kami, tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami memberikan pujian, syukur kami yang terbaik bagi nama Engkau. Dan biarlah setiap apa yang kami kerjakan diperkenan oleh Tuhan menjadi satu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami diberikan kekuatan, setiap kami diberikan satu pengharapan untuk kami tetap memandang Engkau sebagai Yesus Juru Selamat kami, sebagai Yesus sumber kekuatan kami. Bahkan di tengah kesulitan dan keterbatasan kami, segala hal yang kami hadapi akhir-akhir ini, biarlah itu menjadikan iman kami lebih kuat, iman kami lebih bersungguh-sungguh. Nyanyian pujian dan pengakuan Tuhan
Teguh
Amin. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu yang besar Tuhan menjadikan kami, hidup kami ada harapan. Karena anugerah-Mu yang besar memberikan kekuatan semangat kehidupan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih untuk petang sore hari ini yang Kau percayakan kami. Kehidupan yang masih ada yang Kau berikan. Kami bisa mengucap syukur buat kasih dan karya-Mu. Kami bersama warga jemaat GBI Nusuani Tuhan mengadakan ibadah dengan melalui online. Tuhan, semua ada anugerah-Mu. Biarlah Engkau berkati awal hingga akhir, segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau melawat jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan mertua dan menantu. Engkau berkati Tuhan satu persatu dengan kasih anugerah-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja dulu, sekarang, sampai selamanya di gereja, di rumah-Mu, sampai di rumah jemaat-Mu. Kuasa-Mu yang sama yang bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, dan kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah jemaat Tuhan, jemaat GBI Nusa dikasih Tuhan, dan saya mengasihi saudara. Ya, oleh karena keadaan saudara hari-hari ini kita ibadah harus melewati HP kita online. Semuanya anugerah Tuhan. Ya, kita mengucap syukur untuk segala kebaikannya dan anugerahnya. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah dalam pemantauan Tuhan. Anda dan saya tidak sendirian, karena semua yang terjadi, semua Tuhan memantau. Oleh karena itu percayalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena di sanalah ada harapan. Kalau tadi pagi firman Tuhan juga disampaikan, ibadah pagi jam 9 sudah disampaikan juga online, juga banyak yang diberkati. Dan saya harap pada petang hari ini buat jemaat GBI Nusuan yang di rumah, baik yang di kota Solo, di luar kota, ada di luar pulau, bahkan di luar negeri, mari biarlah firman sore hari ini biar menguatkan hatimu, menjadi rema dalam hidupmu, menjadi tuntunan dalam langkahmu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 27 ya. Saya akan bacanya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu kesempatan yang luar biasa, saudara. Ya, kita ibadah secara online. Ya, dengan HP kita bisa ibadah. Ya, hadirat Tuhan adalah sama baik di gereja, di rumah Anda. Mari, ya, Bapak Ibu sekalian yang di rumah, ya, bersama-sama nyimak firman Tuhan dan nyimak dengan baik, sehingga akan merasakan bagaimana
pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Hari-hari ini sungguh memang situasi yang cukup agak menakutkan di luar sana. Iya. Sampai pemerintah menginstruksikan rumah-rumah ibadah khususnya di kota Solo harus sementara semua rumah ibadah beribadah di rumah. Ya. Anak sekolah belajar di rumah, yang bekerja di rumah. Mau menginstruksikan apa? Betapa besar peduli pemerintah kepada rakyat supaya aman. Karena hari-hari ini ada wabah yang dipercakapkan di mana-mana, yaitu corona. Ya, ini bukan hanya di satu kota, tapi sudah merupakan pandemis, sudah menjangkau seluruh muka bumi dan merasakan betapa pahitnya. Tapi puji Tuhan untuk kepekaan pemerintah, kepedulian pemerintah membawa Anda dan saya hari ini pun ibadah dengan online. Ya, gereja kita pintunya boleh tertutup, tetapi surga terbuka untuk hatimu, sehingga di mana engkau berada, engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama akan hadir dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini adalah aman dalam perlindungan Allah. Adalah firman Tuhan dengan tema, dengan judul adalah aman di dalam perlindungan Allah. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Ya, di mana tempat yang paling aman adalah tempat orang itu berlindung. Iya, di mana tempat perlindungan yang aman, yang kuat dan kokoh, itulah ada jaminan keamanan. Iya, jaminan keamanan. Zaman dahulu kerajaan itu ditentukan kekuatannya, salah satunya adalah pagarnya. Kalau pagar di dalam sebuah negara, pagar dalam satu kerajaan, dan pagar itu kuat, tembok itu kuat, mau mengatakan ada kekuatan paling tidak menahan musuh untuk menerobos ke dalam. Ya. Oleh karena itu tembok dibangun tinggi dengan kuat dan tebal supaya musuh yang menyerang, orang dari luar mau datang tidak seenaknya masuk ke dalam. Tetapi kalau tembok itu sudah rubuh, tembok itu ambruk, maka di sana adalah pernyataan ambruknya satu bangsa, ambruknya satu kerajaan. Karena apa? Semua orang bisa masuk dan ninjak di sana, penjahat akan menjara, binatang akan masuk, semua akan masuk, maka rusaklah sebuah kerajaan. Kekasih Tuhan, dalam hal ini kita melihat satu perkara yang luar biasa. Ya, satu perkara yang luar biasa. Ini adalah Raja Daud. Kita belajar dari Raja Daud atau Nabi Daud yang punya pengalaman hidup luar biasa. Dari kecilnya dia punya pengalaman, masa mudanya punya pengalaman hidup, masa tuanya pun punya pengalaman. Kalau kita melihat di sini ada satu luar biasa, Pak Saudara. Daud adalah, kalau kita perhatikan, adalah seorang raja. Dia orang kaya, dia top leader di Israel, punya kuasa, dia punya pasukan, dia punya harta. Tapi apa yang menyatakan menjadi kekuatannya? Apa yang menjadi satu andalannya? Maka di sini kita melihat, saya mengatakan ayat yang keempat di sini. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan dan menikmati baitnya. Luar biasa. Daud orang biasa. Daud juga anaknya orang biasa. Hidupnya sederhana. Iya, tubuhnya sederhana, lebih kuat dan tangguh kakak-kakaknya. Di antara orang-orang, dia tidak terhitung orang hebat. Kita lihat saat pasukan, saat bangsa Israel menghadapi Goliat, musuh yang besar, musuh yang kuat. Iya. Di sana kita melihat semua tentara-tentara Israel yang tangguh, pasukan yang hebat mengundurkan diri dengan ketakutan. Dia khawatir, takut mati, sehingga semua banyak mundur. Tetapi anak muda
yang masih agak ingusan, membawa ketepil, menghadapi Goliat yang besar. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka sampai kakaknya mengatakan, buat apa kau datang, mau mati? Pada waktu di depan Goliat pun dikatakan, engkau yang kecil, engkau yang tidak berarti, mau apa? Sehingga di sini satu pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Ada kekuatan yang beda di dalam Daud. Saat Goliat mengenakan kekuatannya, mengangkat pedangnya, memakai baju sirahnya, memakai ketopongnya dengan gagah perkasanya, menghadapi Daud anak kecil yang ingusan, dengan harapan cukup ditendang, mati dia. Tapi kenyataannya kita lihat apa yang terjadi. Daud dengan ketepilnya, dengan batu yang ada di ketepil, dengan diputar dan dilemparkan, lalu mengenai kepala, pas di tengah dahinya, pak, kena kepalanya, tumbanglah dia, matilah dia musuhnya. Misteri, saudara. Mengapa misteri? Itulah yang menjadikan Daud dalam hidupnya, walaupun dia menjadi orang hebat, penjabat besar, tidak mengandalkan kekuatannya. Dia orang kaya, tidak mengandalkan kekayaannya. Dia punya pasukan, tidak mengandalkan pasukannya. Tapi yang diandalkan adalah Tuhannya yang hidup dan luar biasa, sehingga dia berkemenangan. Kekasih Tuhan, dalam hari-hari ini kita menghadapi satu permasalahan yang misterius, yang aneh, tidak kelihatan, bisa membunuh orang, menjadi wabah. Bukan hanya wabah di satu kota negara, pandemi seluruh muka bumi merasakan betapa parahnya dan kejamnya virus ini. Semua ketakutan, semua kekhawatiran tentunya. Mungkin ada yang di rumah ada yang kekhawatiran. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah ada takut, yang pemuda ada ketakutan. Saya mengatakan, kembalilah kepada Tuhan. Milikilah hati seperti Daud. Dengan apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Anda yang ketakutan di rumah, Anda yang merasa khawatir apa yang akan kerjakan, apa yang terjadi nanti. Tapi dikatakan pengalaman Daud, mari kita akan lihat. Yang pertama dikatakan, yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, kata diam di rumah Tuhan seumur hidupku bukan berarti di gereja terus. Bukan berarti datang di gereja terus menjadi aman. Tapi diam di rumah Tuhan artinya adalah orang-orang yang menghadirkan Tuhan. Seperti Anda sekalian di rumah, mungkin ada yang di kendaraan, tapi yang terutama jemaat GBIS Tuhan yang ada di rumah yang beribadah pada petang hari ini. Iya, engkau ada hadirat Tuhan, engkau ada sedang menyembah Tuhan, engkau merasakan hadiratnya Tuhan. Disitulah Tuhan hadir. Dan engkau sedang diam di rumah Tuhan karena engkau merasakan hadirnya Tuhan. Kalau hadirat Tuhan itu dirasakan, akan nyaman. Kalau Tuhan datang, siapa mau melawan? Kalau Tuhan datang, siapa yang menentangnya? Oleh karena itu dikatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, jangan sampai diterjemahkan ini hal yang diam di rumah Tuhan. Jangan diterjemahkan yang letterlock seperti tulis ditinggal di gereja terus gitu. Bukan. Tetapi adalah tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan dan engkau akan jadi aman. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu malam hari ini, saudara yang di rumah sedang ibadah, mari rasakan hadirnya Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Engkau yang lemah, engkau akan kuat. Engkau yang khawatir, engkau akan tegar. Bahkan engkau yang sakit akan sembuh karena hadirat Allah dalam hidupmu. Daud mengatakan apa?
tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan apa? Kebaikan Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, itu ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus pun mengajarkan kalau berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti apa di surga. Artinya satu doa yang merindukan hadirnya Allah di bumi ini seperti di surga, dalam keluarga seperti di surga. Kalau hadirat Allah turun, maka di sana nuansa surga turun. Ada kemuliaan Allah, maka di sana ada satu jaminan yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh. Karena apa? Allah berkuasa. Ada otoritas Allah. Ya, ada otoritas Allah, ada kemurahan Allah, dan katakan dan menikmati baitnya. Lalu bagaimana supaya hadirat Allah tetap dirasakan? Lalu tindakan apa yang kita kerjakan supaya kita di dalam aman, dalam lindungan Allah, dalam bentengnya Allah, tinggal di rumah Allah? Apa yang kita kerjakan? Ya, merenungkan akan firman Tuhan, merenungkan akan Taurat Tuhan. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu punya otoritas, punya kuasa, saudara. Firman Allah itu dikatakan sebagai pedang bermata dua. Firman Allah itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya, karena kita melihat berbicara firman Allah adalah berbicara itu Allah sendiri. Yohanes pasal 1 ayat 1-2 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Anda suka baca firman Allah, kalau Anda suka merenungkan firman Allah, engkau sedang menikmati bait Allah. Amin. Dan firman Allah itulah yang beri kekuatan engkau. Maka Mazmur pasal 1 ya, ayat yang kedua dan 3, orang yang sukanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, orang yang memiliki kesukaan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka hidupnya digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tetap hijau daunnya, dan apa? Tidak layu, menghasilkan buah pada musimnya. Terakhir dikatakan apa? Apa yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Firman Allah menyanggupkan hidup ini berhasil. Amin. Amin. Katakan amin. Ya, di rumah katakan amin. Katakan dengan suamimu, dengan istrimu, amin. Keras lagi, amin. Gak apa-apa. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Iya, Anda berteriak apa di rumahmu sendiri? Siapa yang marah? Iya, di rumahmu sendiri teriak aja, haleluya, amin. Begitu. Karena apa? Di sana kau mengekspresikan menikmati hadirat Tuhan. Iya. Tanda orang menikmati hadirat Tuhan itu pasti sukacita. Amin. Tetapi kalau diam terus tandanya dekat kuburan. Haleluya. Oleh karena itu dekat dengan Tuhan pasti ada sukacita. Kekasih Tuhan, disinilah yang pertama tinggal dalam hadirat Tuhan itu menikmati hadiratnya, menikmati kemurahannya, kehadirat Allah, pertolongannya, ada keajaibannya. Hadirat Allah ada keajaibannya. Oleh karena itu dikatakan bisa menikmatinya. Ada keajaiban Allah. Dalam hal ini kita lihat bahwa orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah, orang-orang yang hidupnya selalu ada hubungan baik dengan Allah, akan merasakan kuasa Allah. Itu Allah yang luar biasa. Iya. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi percayalah pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Iya, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allahmu Allah yang luar biasa, maka semua masalah menjadi apa? Biasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan di rumah. Haleluya. Haleluya. Buat sukacita di rumah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita lihat di sini bahwa tadi saya katakan bahwa pintu ibadah rumah Tuhan tertutup karena situasi, karena kita taat pada pemerintah. Karena pemerintah itu tangan Allah yang menjadi wakil Allah, kita hormat pada pemerintah, kita taat. Ya, ibadah di rumah sendiri-sendiri.
sehingga di sana Anda nggak usah banyak keluar. Ya, kalau nggak penting jangan keluar dari rumah. Ya, kalau yang keluar rumah satu-satu saja gantian. Setelah pulang sampai ke rumah, cuci tangan yang bersih, kaki yang bersih, tanggalkan baju, ganti yang baru. Karena apa? Di sana akan sehat keluargamu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari nikmati kebaikan Allah, kebijakan pemerintah. Haleluya. Hari ini ya, kalau mendengar informasi dalam WhatsApp saya buka, oh ternyata ada informasi obat yang dibeli pemerintah sudah datang. Oh luar biasa, ikut bergembira. Mari saudara, doakan pemerintah, jangan salahkan pemerintah, doakan pemerintah, dukung pemerintah, sehingga akan masalah cepat tuntas dan menikmati kebaikan dan tidak banyak korban seperti yang terjadi di luar negeri. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menikmati bait Tuhan, menikmati rumah Tuhan. Di sini kita melihat ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sini kita lihat satu perkara yang luar biasa. Yang pertama adalah tinggal dalam rumah Tuhan untuk menikmati baitnya. Dalam bait Tuhan itu ada apa? Ada renungan, membaca firman Allah yang punya kuasa. Ya, seluruh alam semesta waktunya bisa akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap selama-lamanya. Oleh karena itu berbahagialah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah di dalam rumah Tuhan untuk apa? Bersuka cita. Ayat yang ke-6 saya baca bagi saudara. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan sorak-sorai. Iya, sorak-sorai itu tandanya orang berkenan. Amin. Kalau Anda punya tim bola, tim Anda, dukunganmu, temanmu, fanmu, pada waktu dia masukkan bola, aku akan bersorak-sorai. Karena apa? Ada kemenangan, ada kemenangan. Kalau dalam keluargamu ada yang berhasil dalam pekerjaan, engkau akan tertawa dan bersorak-sorai. Kalau engkau ulang tahun, engkau juga akan sorak-sorai, ada kemenangan. Kalau engkau sembuh dari penyakit, engkau akan tertawa. Dalam hal ini mengatakan apa? Dalam rumah Tuhan, karena ada Allah, dan izinkan apa? Bersorak-sorai. Alkitab mengatakan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Ya, Yefanya 3 ayat 17 dikatakan, karena Allah pahlawanmu adalah bersorak-sorailah, karena Allah bersorak-sorai itu menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan. Ya, sorak-sorai itu tanda berkemenangan. Oleh karena itu di rumah mari buatlah sorak-sorai. Kalau bersorak-sorai ada satu sukacita yang baru. Ya, dalam sorak-sorai ada kegembiraan. Ya, dalam sorak-sorai ada semangat. Alkitab mengatakan dengan jelas, dikatakan hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Hati yang gembira, obat yang manjur. Hati gembira itu datangnya bukan dari langit saudara, bukan datang dari orang lain, datangnya dari sikap hatimu memuji Tuhan. Katakan Allahku dahsyat, Allahku ajaib. Yang engkau sekarang rasa ketakutan, katakan aku berani. Yang sakit katakan aku sembuh. Ya, yang keadaan lemah katakan aku kuat. Karena apa? Dengan demikian engkau akan semangat. Orang yang semangat itu dekat mujizat Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Disinilah kalau di dalam hadirat Allah ada firman Allah yang harus kita renungkan, Taurat Tuhan yang harus kita renungkan. Demikian dalam hadirat Allah engkau harus sukacita. Ini perintah Tuhan, saudara. Dikatakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa di dalam suratnya Korintus 2 Korintus 5 7 dikatakan, hidupku ini karena percaya, bukan karena apa? Melihat. Hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Karena yang dilihat adalah menakutkan. Yang dilihat mata kelihatannya hebat, tetapi ternyata lemah. Yang dilihat mata
sepertinya memberi menjanjikan, ternyata menipu. Tetapi kalau orang percaya, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, akan dipelihara oleh Tuhan. Roma pasal 1 ayat 17 katakan, orang benar akan hidup oleh apa? Iman. Orang benar akan hidup karena apa? Percayanya. Karena itu saudara, mari kembangkan hatimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu menghadapi tantangan apapun situasinya. 1 Korintus 10:13 mengatakan apa? Pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa. Kata pencobaan itu lebih sangat tipis bedanya dengan ujian. Yang tepat adalah ujian. Ujian yang kau hadapi itu adalah ujian biasa. Saat ujian datang, engkau akan bisa mengatasinya. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kalau ujian endingnya adalah naik level. Anak sekolah SD ujian naik level SMP SMA, kan begitu. Tetapi kalau cobaan bisa terjadi di depannya ada satu jebakan yang bisa jatuh. Kekasih Tuhan, itulah firman Tuhan yang akan menguatkan setiap hati kita, setiap dalam kehidupan kita. Ya, inilah situasi yang kita hadapi. Jangan kita takut mengenai permasalahan. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Di sana ada pertolongan Allah yang luar biasa. Mari kekasih Tuhan, engkau jemaat yang dikasih Tuhan, engkau di rumah masing-masing, mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, andalkan Tuhan, rindukan, dilindungi Allah, aman dalam perlindungan Allah dengan cara apa? Tinggal di rumah Tuhan seumur hidupmu. Saya ulang lagi, apa? Tinggal di rumah Tuhan, yang artinya apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, dalam hadirat Tuhan engkau ada bersekutuan kepada Allah, dan di sana yang pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan. Yang kedua adalah apa? Ada sorak-sorai. Nah, disitulah engkau akan menjadi kuat di dalam kehidupan dan menikmati pertolongan Tuhan. Sefanya 3 ayat 17 saya akan baca bagi saudara. Saudara, dikatakan begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergerak karena engkau sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Perintah Tuhan adalah sorak-sorai. Haleluya. Saudara mau sorak-sorai atau bersedih? Saudara mau sorak-sorai bersedih? Keputusan di tanganmu. Kalau bersedih, engkau akan lebih menderita. Tapi kalau bersorak-sorai, kemenangan demi kemenangan milik dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Karena itu saudara, biarlah renungan pada malam hari ini memberkati hatimu, menuntun jalan-jalanmu untuk engkau menjadi orang yang berkemenangan. Ya, firman Tuhan ya di dalam Roma pasal 8 saya akan baca bagi saudara. Roma 8 ayat yang ke-28 saya akan baca bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Mari kita akan lihat di sana. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Di sini saudara kita melihat bahwa Allah turut bekerja. Kalau engkau merasa tantangan besar, jangan angkat sendiri, serahkan kepada Yesus, akan menolongmu. Dia siap datang menolongmu. Oleh karena itu, ya, jangan engkau menyerah pada keadaan, jangan engkau lesu pada permasalahan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala permasalahan. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Mari buka hatimu untuk menyembah Allah. Mari buka hatimu untuk merenungkan kebaikan Allah. Ya, kalau Tuhan pernah tolong hidupmu, hari ini pun akan ditolong. Kalau kau pernah ditolong oleh Tuhan, permasalahanmu hari ini pun akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang terpenting adalah tinggallah dalam hadirat
hadirat Tuhan, renungkanlah firman Allah dan sukacitalah dengan sorak-sorai. Engkau akan menjadi orang-orang berkemenangan. Haleluya, amin, haleluya. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu. Haleluya, oh haleluya. Engkau jamah anak-Mu Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau jamah kami. Haleluya. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, suami dan istri, engkau saling menguatkan. Engkau kuatkan anakmu yang goyah. Engkau anak kalian orang tua goyah ketakutan, kuatkan hatinya bahwa Tuhan turut bekerja dalam permasalahan ini. Engkau gak sendirian. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Allahku. Haleluya, haleluya. Rasakan hadirat Tuhan di keluarga, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengahnya. Kalau Allah hadir, di sanalah engkau akan menemukan segala kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Karena hidupmu itu menggenapi, akan firman Allah. Engkau bukan hanya untuk menggenapi dunia ini, tetapi menggenapi firman Allah, menggenapi janji Allah, menikmati kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Engkau yang di rumah, mari engkau bergandengan tangan dengan suamimu, orang tua dengan anak-anak bergandengan. Kesatuan membuat kekuatan bahagia rumah tanggamu. Inilah waktunya Tuhan memulihkan rumah tangga yang retak. Inilah waktunya Tuhan mau hadir dalam rumah tangga yang suam. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Amin. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Dialah Allah yang sempurna, kudus dan mulia. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, katakan, Engkau Tuhanku yang sempurna, sempurna pekerjaan-Mu, mulialah kuasa. Amin, amin, amin. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku, amin, amin. Taruh tanganmu di dadamu. Engkau menggenapi firman Tuhan. Engkau yang kuatkan. Tuhan beri kekuatan aku baru. Engkau yang merasa sakit dan kumuh. Tuhan bilurmu sembuhkanku. Karena aku menggenapi akan janji firman-Mu. Oh,
Arahkan hati kepada Allah. Engkau yang mengalami ketakutan yang berat dalam hidupmu karena sikap yang ada, mari datanglah kepada Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam permasalahanmu. Percayalah, Tuhan melindungimu. Haleluya. Kuatkan hatimu dengan dua pengakuan iman, mulut mengaku dan hati percaya. Katakan, aku percaya Yesus, Engkau telah mati untuk tebus aku, dan aku percaya Yesus Engkau telah hidup kembali untuk memuliakan aku. Haleluya, 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 haleluya. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang hidup. Dia bekerja, Dia berjalan hari ini melawat setiap rumahmu, melawat setiap hatimu, memberi kekuatan bagi yang lemah, menyembuhkan bagi kau yang sakit. Jangan takut dengan wabah, jangan takut dengan virus, tapi takutlah kepada Allah. Sembahlah Allah, hadirkan Allah dalam hatimu, hadirkan Allah dalam keluargamu. Biarlah Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah yang membentengi keluargamu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, berkati Pak Presiden Jokowi dan jajarannya dalam hari menangani permasalahan yang besar di bangsa kami. Hikmat dari surga, kemampuan-Mu Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan. Engkau berkati Pak Jokowi dalam nama Yesus. Berkati Tuhan baik sipil, militer, kepolisian, pengadilan, rumah sakit, bekerja sama, bergandengan tangan untuk memperbaiki bangsa Indonesia akan lebih baik, akan lebih baik dan lebih baik. Dan berdoa untuk kota Solo Tuhan, mari lindungi pagar dengan damai sejahtera-Mu. Berkati Pak Rudi dengan kuasa-Mu, keluarganya Engkau naungi kekuatan-Mu sehingga akan mengampung kota Solo lebih baik Tuhan. Berkati jajarannya Pak Rudi dalam perlindungan-Mu, Solo akan dibawa kebaikan demi kebaikan. Pemerintah di Solo Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan untuk Pak Gubernur Pak Ganjar, Tuhan kebijakannya memberkati, mengampu Jawa Tengah lebih baik. Jawa Tengah penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Ganjar keluarganya bersama stafnya, bersama semua rekan kerjanya, Engkau menolongnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja ada kota Solo bergandengan tangan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, menghadirkan Tuhan di kota Solo. Karena Tuhan ada di Solo, ada keajaiban yang luar biasa, ada kedahsyatan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, beberapa negara yang masih hari ini terisolasi, Italia, Engkau menolongnya, Engkau berkati baik di Belanda, baik di Korea, di barat Jeju, baik di Singapura yang ibadah masih bergereja di rumah-rumah. Engkau memberkati, berkati juga kalau Wuhan, Engkau tolong, kalau Wuhan Engkau bebaskan dari segala virus. Bangsa Indonesia Engkau bebaskan dengan waktu-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak Indonesia yang hari-hari ini kena musibah corona, yang telah meninggal keluarganya. Mari beri penghiburan, beri kekuatan, beri kerelaan, beri ketenangan. Dan berdoa yang masih dalam pengawasan supaya dia tidak melarikan diri, supaya dia mau duduk dengan manis, akan disehatkan, dipulihkan, sehingga akan membuat cepat pemulihan bangsa ini. Memberkati Tuhan bangsa kami dalam politik, ekonominya, keamanannya, dalam perlindungan-Mu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga-keluarga, cukupkan kebutuhannya Tuhan. Engkau menolong, Engkau hadir dalam rumah tangga jemaat-Mu satu persatu. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang dalam permasalahan Engkau beri pertolongan dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan juga daerah sekitar gereja GBS Kusuhan. Engkau lawan dengan kebahagiaan, Engkau lawan dengan kesehatan. Daerah sekitar gereja GBS Kusuhan dipenuhi kesehatan. Mau di orang sekitar sini adalah orang-orang yang sehat karena Tuhan juga memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu. Engkau Tuhan menolong hari-hari ini gereja yang sedang ada ibadah live streaming Tuhan.
di mana berada, Engkau memberkati firman yang ditaburkan akan turun ke bumi, mengadakan pemusnahan segala virus, mengadakan peperangan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-Mu, jemaat di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, Tuhan, bahkan di luar negeri. Saudara Oscar yang ada di Korea, berkati studinya, buat aman keluarga Herawati yang ada di Meksiko. Tuhan, mari hindarkan dari segala virus yang berbahaya ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan, Engkau menolongnya, Engkau satu persatu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang terutama anak-anak-Mu yang menangani medis, yang menjadi garis depan, yang berperang menghadapi Tuhan permasalahan, mari Tuhan Engkau menolongnya. Baik itu Ibu Suryati, Dr. Wendy, Dr. Lukas, Dr. Eli, Tuhan Maria, apoteker, Ida yang ada di Prodia, Tuhan, baik Yunita yang ada di rumah sakit, mari Engkau menolong satu persatu. Biarlah anak-anak-Mu yang di dalam medis ini, Saudara Andi yang ada di Ipang, Tuhan Engkau menolong, sehingga Engkau membumi dengan kuasa darah-Mu. Anak-Mu Ana, ya Tuhan, dari rumah sakit Panti Waluyo bersama Natal, bungkus dengan darah-Mu yang akan melangsungkan pernikahan bulan depan. Mari Tuhan Engkau menolongnya. Anak-anak-Mu yang di depan rumah sakit ini, Tuhan, mari Engkau bungkus dengan kuasa-Mu yang ajaib darah Yesus itu, sehingga akan melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita akan berdoa bersama doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan sore hari ini, semua diberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, terpujilah nama Tuhan yang menjadi satu kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita untuk kita melangkah lebih lagi ke depan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Beberapa pengumuman yang perlu disampaikan untuk 1 minggu ke depan, agenda 1 minggu ke depan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk jemaat Tuhan yang minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan, dan biarlah masa depan yang penuh harapan ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kemudian untuk ibadah tengah minggu masih diliburkan karena memang situasi dan kondisi yang seperti ini. Kita belajar untuk taat kepada segala peraturan yang pemerintah sudah tetapkan. Kita libur dahulu untuk minggu ini. Untuk doa pagi dan doa puasa tetap masih berjalan. Ya, untuk doa pagi setiap pagi masih tetap berjalan. Bapak Ibu yang bisa hadir setiap 4:30 sampai 5:30 pagi. Kemudian untuk doa puasa setiap hari Kamis masih tetap berjalan. Kemudian untuk minggu depan tanggal 29 kita juga akan masih melakukan ibadah secara online, jadi mohon dukungan, kemudian doa dari jemaat Tuhan yang terkasih supaya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar yang menjadi berkat. Kemudian untuk ibadah ini Bapak Ibu bisa mengikuti di Instagram GBS Tusuan, kemudian juga di Facebook. Nanti akan dibagikan melalui grup dan juga akan di WA-kan kepada Bapak Ibu melalui grup yang sudah ada, bisa dilihat juga. Demikian kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Bersama-sama kita akan menerima doa berkat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri untuk kita menerima doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih jemaat Tuhan yang di rumah dan di mana berada, mari kita akan akhiri pada petang hari ini dalam kita masuk doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Terpujilah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih rahmat-Mu. Hari ini kami boleh menikmati indahnya kehidupan yang Kau berikan, bahwa kami menikmati firman-Mu yang memelihara kami yang luar biasa.
Mari biarlah firman memelihara jemaat-Mu di mana berada, dalam kehidupannya, dalam pemeliharaanmu. Engkau memberkati bangsa kami, kota kami, keluarga kami, keluarga jemaat dan gereja-gereja, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, dan Engkau memberkati ibadah sepanjang hari ini yang libur, baik di PA, libur, baik di dalam kelompok sel, komisi-komisi, dari komisi remaja, pemuda, muda dewasa, lansia, komisi pria, dan komisi anak-anak semua diliburkan. Mari Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu, jamah hatinya, kuatkan hatinya. Mungkin ada yang tidak terjangkau lewat streaming, tidak terjangkau dengan Instagram. Mari Tuhan, kuasa-Mu yang menjangkau hidupnya, sehingga semua anak-Mu boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, pertolongan-Mu yang masih ada. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri di dalam ibadah petang hari ini. Biar setiap kami menikmati hadirat-Mu. Mari dikasih Tuhan, jemaat di rumah, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu selalu. Tuhan menyertai setiap langkah-Mu. Tuhan melindungi keluarga-Mu. Tuhan berkati masa depan-Mu. Kiranya berkat, rahmat, nikmat dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus turun melimpah dalam hidupmu dari petang hari dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan